الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah selesai kita melakukan perintah Allah shaum Ramadan. Mudah-mudahan siyam kita dan semua amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah amal kita diterima oleh Allah? Kita tidak ada yang tahu. Makanya kita harus khawatir, jangan-jangan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan tarawih kita nggak diterima oleh Allah. Jangan-jangan shaum kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat pada surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang beriman yang baik. Salah satu sifatnya adalah walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka amalkan, wa qulubuhum wajilatun, sementara hati-hati mereka ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Maksudnya takut bahwasanya amal tidak diterima oleh Allah. Jadi salah satu sifat orang yang baik adalah dia beramal terus sambil takut atau khawatir kalau amalnya nggak diterima oleh Allah. Maka orang seperti ini yang khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah, dia pasti akan memperbagus amalnya. Salat kita merasa belum khusyuk secara sempurna, maka kita khawatir tidak diterima oleh Allah, sehingga kita perbagus khusyuknya. Puasa Ramadan sudah selesai, kita khawatir Ramadan kita ada kekurangan-kekurangan sehingga tidak diterima oleh Allah, maka pada bulan Syawal ini kita berpuasa lagi, puasa sunnah, untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Makanya di dalam hadis yang sahih, Rasulullah menghasung kita untuk menambah puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, meskipun tidak wajib, boleh dilakukan, boleh tidak, tapi alangkah bagus kalau kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang sudah puasa Ramadan, wa adba'ahu sittan min Syawal, lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, kana ka shaumid dahri, itu seperti puasa 1 tahun. Kenapa seperti puasa 1 tahun? Karena amalan oleh Allah dilipat gandakan 10 kali. 1 Ramadan 30 hari, ditambah 6 Syawal 36 hari. 36 kali 10 360 hari. Itu isinya 1 tahun, 360 hari. Dan 6 hari di bulan Syawal ini menurut sebagian kecil ulama tidak harus di bulan Syawal. Boleh di bulan Syawal ambil puasa 2 hari. Nanti Dzulhijjah puasa 2 hari lagi, tanggal 8 sama 9, yaitu puasa Arafat. Kemudian nanti tanggal Muharram puasa lagi 2 kali, yaitu tanggal 9 sama tanggal 10, yaitu puasa Asyura. Boleh seperti itu. Yang penting dalam rentang 1 tahun ini kita tambah puasa sunnah 6 hari. Maka puasa 6 hari ini sangat ringan karena terbukti kita sudah menyelesaikan puasa 30 hari. Itu bisa. 30 hari bisa. Masa 6 hari nggak bisa? Nalarnya kan lebih bisa. Maka di satu grup saya posting fadilah puasa Syawal. Kemudian saya menghasung puasa Syawal. Ada seorang dokter yang kemudian komentar, betul, kita harus bisa puasa Syawal karena kita sudah bisa puasa Ramadan. 30 hari bisa, kenapa 6 hari saja nggak bisa, kata beliau. Ini pemikiran yang sangat nalar menurut saya. Jadi sebenarnya semua kita bisa puasa 6 hari dulu bulan Syawal ini.
Atau tidak harus di bulan Syawal seperti tadi ya, Syawal 2 hari, Dzulhijjah 2 hari, Muharram 2 hari, sangat bisa. Yang menyebabkan tidak bisa itu semata-mata setan. Setan membisikkan kita nggak usah puasa. Puasamu sudah sempurna, nggak usah nambah-nambah lagi puasa. Itu yang bikin setan, yang bisik itu setan dia begitu. Tapi kalau kita mau pasti bisa. Tidak mau tidak bisa. Jadi bisa karena mau, ya, mampu karena mau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, karena saya belum membawa kitab yang ingin saya ajarkan. Kitab yang ingin saya ajarkan adalah kitab yang berjudul Salatsumi'ah Hadis. Kitab kecil, kitab satu, isinya 300 hadis muttafaqun alaih, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang menulisnya adalah seorang ulama kontemporer, Syekh Al-Iryani. Karyanya banyak dan tampaknya beliau masih hidup, tapi saya belum kenal sama beliau. Nah, insya Allah kitab itu yang akan kita pelajari setelah kita menyelesaikan pengajian kitab Umdatul Ahkam pada waktu beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang karena kitabnya belum siap, maka kita akan pelajari 2 surat yang sangat penting di dalam Al-Quran, yang tadi saya baca pada sholat Isya. Yang pertama surat Az-Zilzal, yang kedua surat Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthur. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Kenapa 2 surat ini saya katakan 2 surat yang penting? Pada beberapa hari yang lalu saya membeli satu kitab tafsir. Kitabnya ringkas, 1 jilid, tapi sudah menafsirkan 30 juz. Yang menulis adalah temannya guru saya, namanya Syekh Wuhbah Az-Zuhaili. Sudah wafat beliau, baru beberapa tahun ini wafatnya, ulama kontemporer. Beliau menulis 3 kitab tafsir. Kitab tafsir yang tebal, ditulis selama 5 tahun. Kitab tafsir yang lebih ringkas lagi, 4 jilid. Dan kitab tafsir yang paling ringkas, 1 jilid. Nah, yang saya beli ini yang 1 jilid. Karena kalau saya beli yang 4 jilid, kemungkinan nggak akan selesai saya baca. Apalagi yang beberapa jilid, 10 jilid atau berapa saya lupa, banyak sekali, belasan jilid tampaknya. Nah, itu adalah Syekh Wuhbah Az-Zuhaili. Di dalam kitab tafsir beliau, saya mendapatkan satu penjelasan. Seorang ulama tabi'in mengatakan, sungguh saya membaca 2 surat, surat Az-Zilzal dan surat Al-Qari'ah, saya ulang-ulangi dengan merenungi maknanya, lebih saya sukai daripada mengkatamkan banyak surat-surat Al-Quran. Nah, maka dari situ saya ngerti betapa pentingnya surat Az-Zilzal dan surat Al-Qari'ah. Maka kata beliau, saya ulangi 2 surat ini berkali-kali sambil merenung maknanya, lebih baik bagi saya, lebih manfaat bagi saya daripada membaca kataman tetapi tidak merenung.
Maka mari kita renungi sejenak surat Az-Zilzal dan surat Al-Qari'ah. Fadilah surat Az-Zilzal. Idza zulzilat, surat Az-Zilzal itu ta'dilu nisfal Quran, sebanding dengan separuh Al-Quran. Jadi kalau kita membaca surat Az-Zilzal, pahalanya sama dengan membaca 15 juz, karena sebanding dengan separuh Quran. Ini bagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud separuh Quran ini pahalanya. Ada yang mengatakan enggak begitu. Quran ini bicara masalah dunia dan masalah akhirat. Nah, surat Az-Zilzal ini bicara masalah akhirat, berarti separuh Quran, karena bicara akhirat, tidak bicara dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza apabila zulzilat, telah diguncang al-ardu, bumi, zilzalaha, dengan sebenar-benar goncangannya." Yang dimaksud di sini adalah terjadi hari kiamat. Bumi goncang. Perhatikan kata-kata zilzalaha, dengan sebenar-benar goncangan. Jadi goncangannya tidak seperti gempa biasa. Bedanya gempa biasa dengan gempa kiamat. Kalau gempa kiamat ini seluruh muka bumi gempa. Kalau gempa biasa itu gempa hanya di tempat gempa saja. Kemarin ada gempa Turki, sampai Turki lumpuh, itu hanya di Turki saja. Di Indonesia nggak kena. Itulah gempa biasa. Tapi gempa kiamat semua akan kena. Indonesia kena, Solo kena, Keramat kena, Turki kena, Saudi semua kena. Maka dikatakan oleh Allah zilzalah, sebenar-benar goncangan. Wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan asqalaha, beban-bebannya. Yang dimaksud bumi mengeluarkan beban, yaitu kuburan dibongkar oleh Allah sehingga mayat-mayat itu bangkit dari kubur. Tafsiran seperti ini kita ketahui dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Infitar ayat 4, wa idzal qubur, ketika kuburan-kuburan itu bu'thirat, dibongkar oleh Allah. Nah, surat Al-Infitar ayat 4 itu menafsirkan surat Az-Zilzal ayat 2, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain, ini adalah tafsir tingkat paling tinggi, paling atas. Di bawahnya lagi menafsirkan Quran dengan sabda Nabi. Di bawahnya lagi menafsirkan Quran dengan perkataan para tabi'in. Nah, di sini kita tafsirkan Quran dengan ayat Quran sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maka ini termasuk tafsiran tingkat tinggi. Wa qalil insan, dan berkata manusia, malaha, kenapa bumi ini? Jadi manusia akan bingung ketika terjadi gempa. Kenapa bumi ini gempa semuanya? Maka nanti ketika terjadi gempa dahsyat pada hari kiamat, itu masih ada orang-orang yang hidup di atas muka bumi. Tapi ketahuilah, yang hidup pada saat itu hanya orang-orang jelek. Orang-orang baik seperti panjenengan, yang mau salat 5 waktu ke masjid, yang mau datang pengajian, yang mau baca Quran, yang mau puasa Ramadan, sudah tidak ada lagi besok pada waktu terjadi hari kiamat. Dari mana taunya? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, illa ala syiraril khalqi la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat illa ala syirarin nasi, kecuali kepada manusia-manusia jelek saja. Ini hadisnya. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat illa ala syirarin nas, kecuali buat orang-orang yang jelek-jelek. Hadis riwayat Muslim. Terus orang-orang baik kemana? Allah sudah mengirimkan angin yang sangat lembut anginnya. Setiap melewati bawah ketiak sini, maka orang muslim akan mati. Maka menjelang hari kiamat, orang-orang baik dimatikan semuanya oleh Allah. Kenapa? Allah ingin menegakkan hari kiamat yang mengerikan, maka hanya orang-orang jelek saja yang ada. Karena itu mari kita beramal baik, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mengalami kengerian hari kiamat.
Kemudian Allah mengatakan yauma idzin, pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi menceritakan informasi-informasinya. Jadi ternyata yang bisa bicara, menyampaikan informasi, tidak hanya manusia yang punya mulut, tapi bumi yang kita injak ini juga bisa kasih informasi. Kok bisa bumi bicara? Allah jawab, bi anna rabbaka, dengan sebab pemeliharamu, auhalaha, memerintahkan kepada bumi. Jadi kalau Allah perintahkan bumi, hei bumi, kasih informasimu, dia akan kasih informasi, dia akan bicara. Bagaimana bumi bicara? Jangan tanya saya belum pernah lihat bumi bicara. Tapi pasti bumi bisa bicara. Berdasarkan ayat ini, Allah mengatakan tuhadditsu akhbaraha, dia akan menceritakan informasi-informasinya. Apa maksudnya bumi menceritakan informasi? Dijelaskan oleh Nabi. Atadrun ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa itu informasi bumi? Fa inna akhbaraha, informasi bumi adalah antashhada ala kulli abdin wa amatin, menjadi saksi untuk setiap hamba laki-laki maupun perempuan, bima amila ala dhahriha, dengan apapun yang dia kerjakan di atas muka bumi. Antakula, yaitu si bumi mengatakan, amila kada wa kada, orang ini melakukan ini itu, fi yaumi kada wa kada, pada hari ini itu, fahadhihi akhbaruha, itulah informasi dari bumi. Hadits riwayat Tirmidzi. Jadi sekarang kita salat di masjid ini, maka masjid ini tanahnya besok akan bicara. Ya Allah, Bapak Muhammad sholat di sini, Bapak Ahmad sholat di sini, Bapak Abu Bakar sholat di sini, Bapak Umar sholat di sini. Nah, akan diceritakan begitu. Maka jangan kita berbuat maksiat di atas muka bumi. Kenapa? Besok malu sendiri kita. Orang masuk hotel sama perempuan bukan istrinya, kemudian naudzubillah zina, hotelnya besok bicara sama Allah. Allah yang memerintahkan kepada bumi, bumi bicaralah. Makanya dari sini juga kita ketahui kenapa disunahkan setelah kita sholat wajib, kalau mau sholat sunnah itu geser ke kanan, atau geser ke kiri, atau maju ke depan, atau mundur ke belakang. Kalau tadi sholat wajibnya, sholat maghribnya di shaf pertama, sholat sunnahnya mundur shaf kedua. Sunnahnya begitu. Kenapa? Supaya tempat-tempat itu jadi saksi. Ini shaf pertama jadi saksi, nanti ngomong sama Allah. Betul ya Allah, Bapak itu tadi maghribnya sholat di ini shaf pertama. Terus shaf kedua ngomong, betul ya Allah, ini orangnya sholat sunnah di atas saya. Bahkan ada seorang ulama Jawa Timur namanya Syekh Mungdhir Nadir, sudah wafat. Ulama Jawa Timur, Kertosono. Beliau kalau sholat sunnah di rumahnya itu geser-geser, sholat sunnah di sini, nanti pindah ke kamar sono, setelah pindah ke kamar sono, pindah lagi ke kamar sono. Dan ini kalau kita terapkan dalam sholat tahajud, sangat bagus menurut saya, supaya tidak ngantuk. Kita punya berapa kamar di rumah? 5. Nah, maka masing-masing kamar kasih 2 rakaat, pindah lagi 2 rakaat, pindah lagi 2 rakaat, pindah lagi 2 rakaat, pindah lagi 2 rakaat, sudah dapat 10 rakaat. Tinggal tambah 3, selesai salat witir. Kamar depan kasih 2 rakaat, masuk lagi kamar tengah kasih 2 rakaat, ruang tengah, masuk lagi kamar anak-anak kasih 2 rakaat, masuk lagi kamar suami istri 2 rakaat, masuk lagi mana dapur bisa nggak usah salat doa? Bisa kalau bersih ya. Dapur yang di rumah saya itu dapurnya agak kecil, kemudian baratnya ada sedikit longgar. Nah, itu biasanya saya bersihkan untuk sholat di situ. Kenapa? Supaya semua tempat di rumah saya kena sholat. Maka caranya begitu, dikasih tempat untuk sholat. Tidak harus begitu ya, sholat di satu tempat juga boleh, nggak ada masalah. Tapi maksud saya, kalau kita sholat tahajud ngantuk, maka paling bagus pindah sana, ngantuk lagi pindah sana gitu. Tapi kalau langsung menggeletak, insya Allah sampai subuh nggak bangun. Tapi kalau mau pindah, insya Allah tidak ngantuk lagi. Baik, kembali ke sini, bumi akan menceritakan informasinya, maka marilah kita amalkan yang baik-baik supaya bumi kasih informasi yang baik. Allah mengatakan yauma idzin, pada hari itu yasdurun nas, manusia keluar ashtatan, beraneka ragam.
liyurau a'malahum, supaya ditampakkan amal-amal mereka. Jadi semua manusia keluar dari kuburnya, beraneka ragam macam-macam. Orang akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dulu dia mati kayak apa. Orang matinya ketika sujud, nanti dibangkitkan dari kubur dalam kondisi sujud, sehingga ini jadi kemuliaan. Orang yang mati syahid, berdarah-darah tubuhnya karena senjata musuh, maka nanti bangkit dari kubur, tubuhnya berdarah-darah, tetapi tidak sakit dan tidak bau amis, bahkan baunya wangi. Untuk Allah muliakan, ini hamba saya dulu matinya karena mati syahid, maka sekarang saya bangkitkan kubur dalam keadaan wangi, untuk pujian bagi dia. Orang yang naudzubillah matinya ketika menenggak minuman keras, akhirnya kelenger mati, nanti bangkit dari kubur dalam kondisi kelenger minum minuman keras. Naudzubillah. Orang yang mau makan riba, maka bangkit dari kubur sempoyongan seperti orang gila. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak akan bangkit dari kubur kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang tersambar oleh setan sehingga menjadi gila, menjadi kesetanan. Bangkitnya dari kubur seperti itu, kayak orang kesetanan karena makan riba. Maka marilah kita membiasakan kebaikan, mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah sehingga dibangkitkan dalam keadaan yang baik juga. Maka pada akhir surat Allah menghasung kita, faman ya'mal mithqala dzarrah, maka barang siapa yang beramal seberat dzarrah, biji dzarrah atau seberat dzarrah, dzarrah, mohon maaf, bukan biji dzarrah. Dzarrah itu adalah semut merah yang paling kecil. Orang Arab kalau menyebutkan sesuatu paling kecil disebut semut merah ini. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan sekecil upil. Nah, kalau orang Arab sekecil dzarrah. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah, khairan yang baik, yarahu, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang beramal seberat dzarrah keburukan, yarahu, dia pun juga akan melihatnya. Artinya dihasung kita untuk melakukan amal-amal baik, meskipun kecil, tetap engkau akan lihat hasilnya nanti di akhirat, ada pahalanya. Dan ini menghasung kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan meskipun kecil, karena tetap juga akan kita lihat hasilnya nanti di akhirat. Nah, makanya introspeksi untuk kita masing-masing, terutama pembicaranya ini. Sudahkah engkau semangat berbuat baik? Sudahkah engkau mengerim diri dari perbuatan maksiat? Sebagaimana di bulan Ramadan kita bisa mengerim dari maksiat karena dikasih kekuatan oleh Allah, dikasih sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kekuatan kita ini pada bulan Syawal dan seterusnya. Hindari maksiat, lakukan terus amal-amal baik, niscaya kita akan beruntung kelak pada saat terjadi hari kiamat ini. Inilah tafsir ringkas untuk surat Az-Zilzal. Monggo. Iya, kejadian yang disebutkan dalam surat Az-Zilzal ini bermacam-macam. Zulzilatil ardu zilzalaha, guncangnya bumi sehingga orang-orang bertanya, malaha, ada apa bumi ini? Ini pasti terjadinya adalah pada tiupan sangkakala yang pertama. Bagi yang berpendapat ada 3 sangkakala, ya. Sangkakala pertama, kehancuran alam semesta. Sangkakala kedua, kematian seluruh alam semesta. Sangkakala ketiga, kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Akhrajatil ardu asqalaha. Kalau kita mengikuti tafsiran yang mengatakan ini maksudnya bumi mengeluarkan mayat-mayatnya, ini berarti tiupan trompet malaikat yang ketiga. Tapi memang tafsirannya tidak hanya satu, akhrajatil ardu asqalaha ini. Sehingga silahkan dirujuk kitab-kitab tafsir, terutama tafsir Mawardi. Okay? Kenapa saya pilih tafsiran yang mayat tadi? Karena tafsirannya sesuai dengan ayat yang lainnya. Dan seperti itu nggak ada masalah, karena kata-kata wawu dan ini tidak menunjukkan bersamaannya kejadian.
Tetapi kalau fa, nah itu menunjukkan urutan. Nih. Kalau wawu ini bisa dibolak-balik. Yang datang Ustadz Ari dulu, setelah itu Ustadz Yusuf misalnya. Tapi saya mengatakan telah datang Ustadz Yusuf dan Ustadz Ari, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dan atau wa ini bukan untuk menunjukkan urutan sama sekali. Baik, kita lanjutkan surat Al-Qari'ah. Allah mengatakan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa yang memberitahu kamu apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah ini termasuk nama-nama kiamat. Dan nama-nama kiamat sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, menunjukkan betapa pentingnya kiamat itu untuk diperhatikan. Di sini saya bukakan tafsir Ibn Abi Zamanin. Beliau mengatakan wahwa Al-Qari'ah adalah ismun min asma'il qiyamah, termasuk dari nama-nama kiamat. Qala Muhammadun, berkata Imam Muhammad, yaitu penulis kitab ini, Ibn Abi Zamanin, summiyat bidzalika, disebut Al-Qari'ah li'annaha taqra'u bil ahwal, karena dia itu mengetuk dengan kondisi-kondisi yang mengerikan. Jadi membombardir kita dengan kondisi-kondisi mengerikan. Bintangnya rontok, gunungnya meletus, air lautnya bubrah, kemudian buminya goncang. Ini selalu menggedor-gedor, mengetuk-ngetuk dengan apa? Kondisi-kondisi yang mengerikan. Maka disebut Al-Qari'ah. Orang Arab punya kebiasaan, kalau sesuatu itu penting, maka dikasih nama dengan nama yang banyak. Makanya kiamat ini kasih nama oleh Allah dengan nama yang banyak. Disebut Al-Qari'ah, disebut Al-Qiyamah, disebut As-Sa'ah, disebut Al-Waqi'ah. Banyak sekali nama-nama surat itu adalah nama-nama kiamat. Banyak sekali nama-nama kiamat yang disebutkan dalam ayat yang beraneka ragam. Ini menunjukkan pentingnya kiamat itu. Saking pentingnya kiamat, semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya sudah menyampaikan kepada umatnya, hati-hati, waspada, jangan sampai kita mengalami hari kiamat. Maka seluruh para nabi menyampaikan kondisi kengerian hari kiamat. Kemudian Allah menjelaskan apa itu hari kiamat. Yauma, pada hari yakunun nasu, adalah manusia, kal farashil mabthuth, seperti aneh-aneh yang bertebaran. Lampu biasanya dikerumuni oleh aneh-aneh. Aneh-aneh itu yang terbang di sekitar lampu, itu terbangnya enggak karuan, sehingga saling tabrak akan mereka. Tapi masih saja ngerumuni lampu terus, seperti orang bingung. Nah, maka kondisi manusia besok pada hari kiamat seperti itu, kebingungan semua. Mau lari kemana? Kalau gempa biasa, panjenengan lari dari rumah menuju keluar rumah, insya Allah aman. Tapi kalau gempanya gempa kiamat, mau lari kemana? Lari dari rumah, rumahnya hancur, tapi bintangnya dari atas gogrok, kena gundulmu mati juga. Sama, nggak bisa selamat, nggak bisa. Makanya manusia bingung, saking bingungnya mereka diibaratkan seperti al-farashil mabthuth, seperti aneh-aneh yang bertebaran. Bingungnya manusia pada hari kiamat disebutkan juga pada surat Al-Hajj ayat 2. Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihat kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, lalailah setiap wanita yang menyusui terhadap bayi yang dia susui. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan setiap wanita hamil langsung melahirkan janinnya. Enggak peduli bayinya usia 6 bulan atau 1 bulan atau 8 bulan, langsung grog-grog brojol semuanya. Saking ngerinya kondisi agama. Dan dari sini tampaknya bisa kita ketahui atau kita ambil pelajaran, berarti saking terkejutnya wanita hamil itu bisa langsung lahir. Maka kalau istri panjenengan kok lahir-lahir, tidak segera melahirkan, padahal sudah waktunya, dibikin apa? Waktu tentang lahir. Mungkin ngoten nggih, mungkin nggih. Ini kesimpulannya begitu.
Wa tarna sasakra, dan engkau melihat orang itu seperti mabuk, wa ma hum bisakra, padahal mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi siksa Allah sangat dahsyat pada hari kiamat, sehingga mereka itu sempoyongan bingung ke sana kemari seperti orang mabuk. Lari ke sana, ternyata susah juga, lari ke sana, ternyata ada rengkakan bintang juga, lari ke sana, bahwa namanya gunungnya meletus, lari ke sana, lautnya mengeluarkan air, puyeng sudah, nggak bisa kemana-mana. Watakunul jibalu, dan adalah gunung-gunung itu kal ini seperti kapas al-mangfush yang ditiup. Al-ihan kapas, ada yang mengartikan bukan kapas biasa, tapi kapas warna. Jadi kapas yang masih di pohon kan putih, itu kalau sudah diubah, dikasih warna, dicelup dengan warna, itu baru disebut sebagai al-ihan. Ada yang mengatakan begitu. Kapas kalau panjenengan taruh di tangan, kemudian itu terbang. Terbangnya nggak karuan, tergantung angin. Nah, gunung-gunung saat hari kiamat juga begitu. Terbang nggak karuan. Bayangkan Pak, gunung yang sangat kokoh bisa sampai lenyap dari tempatnya gara-gara kiamat. Apa nggak mengerikan seperti itu? Sangat mengerikan sekali. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu pada surat An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidah, dan kamu akan melihat, yaitu di hari kiamat nanti, gunung-gunung itu kamu kira dia itu kokoh, wa hiya tamurru marra sahab, padahal dia itu lewat seperti lewatnya awan. Sun Allah alladzi atqana kulla syai, itulah perbuatan Allah yang bisa membuat segala sesuatu itu menjadi kokoh, tapi bisa juga Allah menghancurkan. Innahu khabirum bima taf'alun, Allah itu maha mengetahui terhadap semua yang kalian lakukan. Ini tafsir ayat ini, surat An-Naml ayat 88. Ini maksudnya kondisi hari kiamat, gunung-gunung pada berpindah dari tempatnya, berjalannya cepat seperti cepatnya awan, pindah, geser ke sana, terbang ke sana, hancur lebur. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan jadi berdebu, menjadi debu, hancur. Sehingga ada masanya dia itu lepas dari tempatnya, ada masanya dia akan hancur lebur menjadi tanah, menjadi debu. Sebagian ulama mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidah, itu sekarang. Sekarang ini ketika engkau masih berada di atas muka bumi, kamu kira gunung itu tetap berada di tempat, wa hiya tamurru marra sahab, padahal sebenarnya hakikatnya gunung itu berjalan. Nah, dipahami oleh ulama, oleh sebagian orang itu bahwa ini menunjukkan bumi berputar. Karena bumi berputar, otomatis gunung-gunung yang ada di atasnya juga ikut berputar. Tapi kita tidak merasakan putaran bumi. Seperti kalau kita berada di atas kereta api, keretanya berjalan cepat, kita santai aja. Dan tidak seolah-olah tidak sedang berjalan, santai aja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya lebih suka tafsiran mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidah, ini kondisi pada hari kiamat nanti. Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka berada dia dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, dia adalah api yang sangat panas. Jadi surat Al-Qari'ah itu mirip dengan surat Az-Zilzal. Miripnya apa? Ayat-ayat pertama bicara kondisi kiamat. Ayat-ayat terakhir menghasut orang dua, lakukan amal baik, tinggalkan amal buruk. Kalau pada surat Al-Zilzal Allah mengatakan, barang siapa yang beramal baik akan melihat, barang siapa yang amal buruk akan melihat. Kalau di sini Allah mengatakan siapa yang berat amalnya, apa timbangannya, berarti amal baiknya banyak, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Barang siapa yang ringan timbangannya, berarti amal jeleknya yang banyak, amal baiknya sangat sedikit, maka kembali kepada neraka hawiyah.
Jadi sama-sama menghasung kita beramal baik dan menghasung kita meninggalkan kemaksiatan. Maka dua surat ini, kata sebagian ulama, sangat penting untuk saya tadaburi. Lebih suka saya mentadaburi dua ayat ini daripada saya membaca seluruh Quran tetapi dengan cepat tanpa tadabur. Maka seringkali saya salat sunnah membaca dua surat ini, Az-Zilzal, Qari'ah, Zilzal, Qari'ah, Zilzal, Qari'ah. Setelah saya mengetahui perkataan ulama tersebut yang saya baca dari kitab gurunya, temannya guru saya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan saya yakin ketika saya mengamalkan ini, pahala mengalir kepada beliau Syekh Wahbah, karena beliaulah yang menulis penjelasan tersebut dan saya membaca dari karya tulis beliau. Karena itu kaum muslimin, mari kita sakulat mawazinu, kita beratkan timbangan amal kita. Bagaimana caranya? Lakukan kebaikan yang banyak-banyak. Menyiapkan minuman untuk pengajian, ini termasuk kebaikan. Siapa yang keluarkan dana untuk belikan roti, ini kebaikan. Siapa yang keluarkan dana untuk beli minum, ini kebaikan. Maka di sini ada pengajian, kemudian ada snacknya ditanggung oleh para jamaah secara bergiliran. Ini termasuk perkara yang sakulat mawazinu, memberatkan timbangan amal kita. Semakin banyak yang kita lakukan amal-amal kebaikan, semakin berat timbangan amal kita. Salat jamaah ke masjid, ini termasuk sakulat mawazinu. Datang ke pengajian, mendengarkan pengajian, termasuk sakulat mawazinu. Sedekah termasuk sakulat mawazinu. Baca Quran termasuk sakulat mawazinu. Karena itu saya hasung kepada diri saya sendiri, mari di bulan Ramadan kita bisa ke masjid terus, maka setelah Ramadan kita bisa ke masjid terus. Mari selama bulan Ramadan kita bisa salat tarawih, maka di luar Ramadan kita bisa salat tahajud terus. Mari di bulan Ramadan kita bisa baca Quran setiap hari, maka setelah Ramadan kita baca Quran terus setiap hari. Kalau tidak membaca satu hari, maka jadikan utang untuk hari berikutnya. Biasanya berapa bacanya? Satu lembar, berarti besoknya 2 lembar. Kalau biasanya 1 juz, berarti besoknya 2 juz. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan. Betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.